Kembali lagi di webinar Poros Halang. Kalau kata kalian, bodoh amat. Poros Halang bodoh amat, terserah. Ya, yang penting Poros Halang tetap ada. Udah 3 tahun kami, biar tahu aja kalian ya. 3 tahun, saking sibuknya kami, lupa kami sama ulang tahun kami sendiri. Ya, paham? Oh iya, happy birthday Poros Saking Halang. sibuknya kami, 20 lupa kami kalau kami itu udah ulang tahun. Agustus yang kemarin. Gila, parah. Ada yang Saking terlalu ada yang malam-malam kami sama kemenangan United. Iya. Gila. Menang 4 kali berturut-turut. Ada yang tiba-tiba WhatsApp. Woi, kalian ingat nggak kapan ulang tahunnya Poros Halang? Oh iya kemarin ya. Bodoh, bukan gitu aku bilang. Apa kau bilang? Aku bilang, kita udah 3 tahun, ulang tahun kita minggu lalu, aku bilang kayak gitu. Minggu lalu ya bahasanya. Kalau nggak, kalau nggak salah yang pas aku di Singapura, aku bilang gitu kan. Terus kata Ruby, enggak, diralat tanggalnya. Episode pertama iya, pas aku di Singapura. Episode pertama 29. Nah. Iya, gitu. Jadi gawat kali Poros Halang ini, betul. Udah 3 tahun loh kami. Iya lagi imut-imutnya. Lagi lasa-lasanya. Lagi lasa-lasanya. Tempat kalian hujan? Aku hujan dari tadi. Ini baru hujan buat aku. Jadi udahlah ya, karena pun udah mau maghrib. Intinya gini aja, Pet. Kemarin dini hari tadi lawan Sociedad kalah, ya. Oh kalah ya, aku nggak nonton. Kalah. Terus main juga tidak istimewa. Oke. Yang disayangkan adalah kenapa tidak bisa bikin gol, walaupun memang gol yang mereka questionable, debatable lah, karena harusnya handsball ya katanya. Ya, bukan mengacu kepada peraturan terbaru. Tidak dihitung hand kalau menyentuh bagian tubuh yang lain dulu, baru kena tangan. Betul. Kan gitu. Nah ini jelas-jelas kena paha, baru kena tangannya Lisandro. Tapi ya udahlah, kalah aja gitu. Ya betul. Kita kan bukan tukang ngeles ya. Nah, udah kalah aja. Intinya gitu. Wasit itu Tuhan di lapangan. Apapun yang dia katakan itu absolut, mutlak. Kalau dia bilang ya kau berdosa, udah berdosa kau gitu loh. Udah gitu. Kalau kau salah ya salah tuh katanya. Nggak bisa kau bantah. Kau bisa bantah Tuhan. Ya silakan. Mungkin bisa. Tapi didengar apa enggak itu urusan belakangan. Kalau masalah ngebantah Tuhan, aku yakin banyaknya juga ini penonton Poros yang pernah misalnya, Tuhan, kenapa lo aku dikasih rezekinya segini? Gitu. Karena kan mau segini. Nah, itu kan udah part of arguing jadinya. Sama dengan wasit kan gitu. Itu artinya tidak bersyukur. Nah, bukan tidak bersyukur ya kan, kalau dari sisi itu kan bisa dibilang tidak bersyukur kan. Tapi kan maksud aku ada beberapa part yang memang ya suara Tuhan itu emang absolut gitu loh. Iya kan? Dalam hal ini mungkin karena memang keadaannya merugikan Manchester United. Ya, makanya kayak tadi aku bilang kan. Kalian mengharapkan nonton yang bukan fans United, mengharapkan nonton Poros Halang, oh ini bakal ngeles tentang wasit nih. Enggak. Kami terima kesalahan itu. Kami tidak suka dengan keputusannya, tapi kami terima. Ya udah itu keputusan wasit. Gua nggak suka dengan cuma ya udah kalah selesai kalah gitu. Aja. Udah biasa juga kan. Ada pada saat satu hal itu debatable ya boleh lu bahas gitu. Ya. Cuma nggak usah over gitu. Kalau aku cukup selesai di according to the new rules itu nggak handball. Nah itu dia intinya yang according to the new rules itu seharusnya nggak handball. Ya udah mau apa lagi kan gitu. TV gua ngancurin segala macam merubah hasil gitu ya. Kecuali lu taruhan mungkin lu udah marah-marah kali ya, lu udah ngoceh-ngoceh gitu. Ya, kecuali yang kayak tadi gue bilang yang gue sayangkan adalah kenapa kita nggak bisa bikin gol gitu. Kemana Anthony yang kemarin ya mungkin hokinya masih di game pertama kan gitu. Kemarin tuh sempat deng ya hampir tidak terlihat. Cuma itu juga membuktikan bahwa itu kenapa mereka jadi cadangan sekarang. Main seperti Lindelof, main seperti Maguire, pemain seperti Fred gitu ya, Ronaldo gitu. Elanga, kenapa mereka menjadi cadangan sekarang ya? Udah kelihatan gitu loh bahwa lu performnya memang tidak sebaik yang sekarang dipercaya Ten Hag gitu di beberapa pertandingan terakhir gitu. Walaupun Ten Hag mencoba mengubah hasil dengan memasukkan Bruno, kemudian memainkan Malaysia, memainkan Lisandro segala macam gitu. Tapi memang udah bukan harinya United aja gitu loh. Udah bukan harinya United. Karena udah 4 pertandingan lu menang terus gitu ya. Lu harus sadar bahwa ada slogan yang berbunyi jangan pernah ragukan kemampuan United untuk mengecewakan penggemar. So, you're going down to earth. Masuk gua lu bareng-bareng sama fans Liverpool, sama fans Chelsea gitu ya. Guyup nih kalian, guyup gitu ya kan. Gua sempat ngeliat meme tadi kan di Twitter sembari dalam perjalanan. Yang pertama gue buka Twitter muncul tuh meme-nya gambar orang buka tangan kayak gini disambut sama 2 orang lagi. Yang MU bilang, yang 2 lagi yang Liverpool sama Chelsea.
Bilang, lah lu lagi datang ke gua. Kalau gue bisa bikin meme, gue akan bilang gini, come to papa. Gitu, Ya, itu sih. Jadi, otak kau jorok. enggak, come to papa gitu. Cuma yang mau kutanya sekarang adalah Ronaldo, Pet. He tried so hard ya, Liverpool, Arsenal kemarin gitu, bahkan dini hari tadi lawan Sociedad gitu ya. Mungkin menurut kau udah habis masanya dia? Oke, kembali sebelumnya gue bilang gue nggak nonton pertandingannya, gue cuma lihat highlight. Cuma nggak perlu pertandingan, ini kan udah jelas nih, udah banyak yang bilang penampilan Ronaldo udah perform dini hari tadi. So, jadi kalau menurut gue sih sebenarnya bukan habis atau enggak, cuman ya balik lagi kayak kau bilang tadi, ini sebuah sistem yang menjelaskan bahwa kenapa mereka dicadangkan. Tidak bisa mengikuti sistem yang sudah ada ini. Kan kita sama-sama udah lihat nih 4 pertandingan di mana kita menang. ETH mengandalkan high pressing, lu harus maju mundur, dan ketika counter attack lu harus punya speed, dan itu udah terbukti bukan di pertandingan tadi malam, tapi udah terbukti di beberapa pertandingan sebelumnya. Ronaldo nggak bisa ngikutin tempo kecepatan lari untuk counter attacknya. Bahkan waktu itu pernah kan yang satu pertandingan di mana dia dapat bola malah kekejar kalah sprint. Jadi menurut gue bukan dia habis. Gue yakin kalau misalnya apalagi seorang Cristiano Ronaldo ya yang dapat memotivasi dirinya sendiri. Jadi menurut gue kalau dia ada bisa meningkatkan performanya lagi apa semua, gue yakin dia bisa mengikuti tempo dan permainan yang dilakukan ETH. Cuman kalau dibilang habis enggak lah ya. Seorang Cristiano Ronaldo gue yakin nggak mungkin lah musim lalu baru 20 gol, masa iya? Kalau menurut aku gini, ini adalah kombinasi antara Ronaldo yang bisa beradaptasi dengan sistemnya pelatih atau pelatih yang menemukan solusi atau posisi terbaik untuk, atau gaya bermain yang terbaik untuk Ronaldo. Untuk Ronaldo. Semakin tua dia udah terlihat bahwa sprintnya suka kalah segala macam, mungkin dia akan dialihfungsikan benar sebagai voucher. Udah lu main di kotak 16 saja gitu. Mungkin ya, tapi melihat ETH yang mengandalkan high pressing, setiap pemain bisa bergerak nge-press sebagai satu unit ya, bukan cuma satu orang dari gini ini, itu mungkin agak berat. Karena once satu orang cuma berkeliaran di seputar kotak 16, mungkin lu nggak akan jauh-jauh turun sampai ke bawah garis tengah gitu. Mungkin menurut aku gitu. So, berarti emang Ronaldo yang harus beradaptasi dengan sistemnya Ten Hag. Tapi di umur dia yang udah segitu, sanggupkah dia? Gitu. Iya, itu sanggup nggak dia? Karena kemarin tuh ya, sebenarnya yang gue lihat bahkan beberapa kali dia dapat umpan yang menurut gue cukup, ya nggak jelek gitu ya. Not even shot on target gitu, not even on target. Gitu. Ada sundulan, kemudian ada satu passing dari Fred, kalau gue nggak salah ingat tuh di babak kedua, dia shoot gitu dari luar kotak ke atas segala macam. Ada sih dia bikin gol satu, cuma offside gitu. Itu satu-satunya mungkin yang terbaik. Makanya yang gue heran adalah apakah memang ini bad luck-nya dia atau memang dia udah menurun gitu. Menurun dalam arti kata lu tidak beradaptasi dengan sistemnya gitu. Itu mungkin kalau pada saat tim nyerang dia benar-benar bermain di kotak 16 atau mungkin lu berubah menjadi seorang penarik back lawan. Udah lu nggak usah berharap gol karena kan lu masih punya postur, dalam arti lu masih disegani nih. Paling nggak kan lu bisa menarik back lawan sehingga posisi kosong lu bisa diisi oleh either Sancho, Rashford, Antony atau siapapun yang dimainkan di sisi kanan. Masalahnya menarik lawan itu kan kalau lu sudah membuktikan bahwa lu masih produktif. Iya, tapi kalau kan udah cemen udah biarin aja, lu mau kemana tuh biarin aja. Itu kita gitu takut ya kan. Nggak bisa ngapain dia kan gitu. Udah nggak bisa lari tuh. Iya, udah nggak bisa, biarin aja. Iya baik, jadi itu sih kalau menurut gue Ronaldo antara dia yang beradaptasi dengan sistemnya Ten Hag, dia yang berubah, atau dia yang mengubah gaya main gitu ya, atau memang Ten Hag yang Ten Hag yang mengubah ya, mengakomodir Ronaldo gitu ya. Ten Hag membuat suatu sistem yang bisa mengakomodir Ronaldo di lini serang United gitu sih kalau menurut gue. Sama semalam Garnacho juga lumayan main. Ya, gue dengar dari infonya dari teman. Dia main babak kedua gitu, not bad lah gitu. Not bad dia. Cuman balik gue agak terusik tadi pas waktu lo ngomong mungkin Ten Hag yang membuat sebuah sistem yang bisa mengakomodir Ronaldo. Gue justru nggak mengharapkan itu tidak terjadi sih. Karena gue nggak mau lagi ngelihat satu pemain dititik beratkan untuk pemain MU. Apa maksudnya untuk MU? Jadi kita nggak building
in one person lagi kan. Not build a team around one person. Ya, jangan lagi. Karena dulu kan we build a team around Pogba, gagal. Ketika gagal, hancur-hancuran kita nggak harus merekrutnya. Lalu building a team around Bruno. Ketika Bruno dimatikan, kita hancur-hancuran lagi. Sekarang betul-betul orang udah bingung. Kayak kemarin pertandingan lawan Arsenal. Kolektivitasnya. Jadi lu tutup Anthony, Sancho terbuka. Lu tutup Sancho, Rashford terbuka. Lu tutup Rashford, Bruno terbuka. Ditutup, Eriksen ada gitu loh. Jadi kolektif tim itu jauh lebih bagus, dan itu yang gue harapkan. Jadi gue sih berharap dan gue yakin Cristiano Ronaldo belum habis. Menjawab pertanyaan di awal, dia belum habis. Gue yakin dia selama termotivasi untuk bisa menghasilkan yang terbaik dari dirinya di sisa waktunya bersama MU, gue yakin dia akan lakukan itu kok. Oke. Ya berarti menurut dia sama, aku juga ngerasa dia belum habis, cuma memang ya bad luck aja sama belum menemukan posisi atau skema yang pas untuk dia gitu. Jadi memang harus dia yang beradaptasi dengan sistemnya Ten Hag gitu loh. Jangan Ten Hag membuat suatu sistem yang bisa mengeluarkan kemampuan terbaik. Toh dia juga udah 37 38 kan. Sayang kan lu punya musim lalu Anthony. Gue bukan put the blame on Ronaldo, enggak. Tapi kesalahan mungkin menurut gue ya di mata analisa gue yang amatiran juga, bahwa memang udah macam Gusti kau, ringan amatiran. Oh iya. Ya agak amatiran pro lah gue sih gitu. Gue pro amatiran lo tau. Jadi menurut gue sih, one of the reason kenapa kita kemarin jumlah gol kita dan defisit gol kita itu kemarin itu, jumlah gol kebobolan dan memasukkan kita itu sejelek itu musim lalu. Ya karena kita building around Ronaldo. Jadi lu cuma bergantung sama satu orang. Iya, dan kita akhirnya mengorbankan sumber-sumber gol yang lain jadinya kan. Dan menurut gue it's proven that it didn't work. Ya. Jadi udahlah, memang sumber gol yang lain itu lagi seret gitu ya. Terus seolah-olah lu matiin kerannya gitu kasarnya. Iya. Gitu ya. Padahal kan kalau walaupun seret tapi lu buka kerannya kan masih netes-netes tuh. Betul. Kan ini enggak, ini udah kering, Pak. Udah kering. Baratnya udah 15 tahun enggak pernah disentuh ya udah kering. Ya. Emang kok udah 15 tahun? Kagak, masalah gue kan ngomongin keran kalau coba lu nggak buka 15 tahun. Tadi kan kamu bilang kagak masalah rumah. Kau udah mau bilang rumah tangga tadi kan? Enggak, rumah keran. Nanti yang nonton Poros Salang, plan rewind. Dia bisa bilang masalah langsung dia bisa. Tapi ya itulah. Dan kemarin ada yang satu, tadi kan gue jalan sama Moko nih ceritanya kan, seharian nih. Terus dia bilang, wah ini ETH ini nggak jelas nih, manajer lu nih banget ya. Otak parkannya munculnya si Moko tuh sekali. Makanya ini calon-calon ETH ini modelnya kayak gini nih gue pikir kan. Awal walaupun dulu sempat stay ETH godek tapi sekarang ETH ya kita kita dukung gitu. Enggak, cuma maksudnya dia bilang gini, ini kan udah jelas-jelas tahu Ratu Elizabeth meninggal dunia. By the way, rest in peace to our Queen. Enggak usah soal Queen, anjing kok tinggal di Cibubur, jangan bikin aku gede-gedenya di sana. Terus tapi maksudnya kenapa nggak udah tahu minggu depan tuh nggak ada Premier League, apa langsung aja diturunin semua? Dalam hati gue, lu ngikutin bola berapa tahun sih? Keputusannya itu kan susunan pemain sebelum ketahuan Queen-nya meninggal. Kan nggak bisa diubah. Maksudnya bisa diubah. Bisa diubah di kertas, bisa diubah. Keputusan postpone tuh baru keluar sekarang. Iya, enggak, maksudnya kan line up-nya itu kenapa nggak diubah begitu udah tahu Queen Elizabeth meninggal. Sebenarnya bisa lu ubah, tapi kan masalahnya kalau di kertas lu bisa ubah. Bukan. Tapi di latihan kan lu udah atur. Gini, bukan cuma itu, Pep. Queen Elizabeth meninggal semalam, belum ada keputusan, liga akan diundur, akan dipospon. Jadi nggak bisa kau bilang kenapa nggak mainin tim yang sama John Liverpool. Iya. Tahu orang keputusan fixnya baru keluar sejam yang lalu baru keluar. Keputusan bahwa itu dipospon. Ya. Oh by the way itu juga informasi ya, enak kan transisinya. Informasi bahwa minggu ini nggak ada pertandingan, jadi kita semua bisa tetap di dalam goa. Selamat ya buat Arsenal yang masih di pucuk dingin. Iya, dingin. Gitu, ya kan? The Gunners masih di atas. Ya kan? Masih di atas. Masih aman. Makanya masih kan, aman. Kayaknya benar. Gue rasa Universe conspire to make Arsenal as a champion of Premier League. Maybe. No. Gila loh. No. Ya. Itu yang ngomong ini Zeus. Kalau gue rasa itu karena kan gue udah bilang ini tim-tim lain lagi pada bapuk gitu, terus Arsenalnya event kali juga masih di puncak, terus sekarang ya maaf aja nih bukan mensyukuri orang meninggal kan, selalu ada blessing in disguise orang bilang gitu ya. Dengan meninggalnya Queen Elizabeth
match jadi di-postpone, ya lu masih nyaman di puncak gitu loh. Sementara kalau match jalan kan belum tentu juga lu masih di puncak. Dan setelah kekalahan melawan kita, jadi punya waktu untuk kembali meningkatkan restorasi mental lu masih bisa mengembalikan kondisi psikis lu gitu loh. Tanpa terbebani harus bertanding pekan ini gitu. Luar biasa. Koin itu punya dua sisi mata. Koin itu punya dua sisi kan gitu. Ya, dua sisi mata uang. Jadi jatuhnya bisa restorasi mental, tapi bisa juga makin ngejatuhin mental. Karena hilang temponya kan gitu. Hilang. Pada saat lu mau bounce back, ternyata lu belum bisa loncat kan gitu. Jadi lu masih dipaksa sprint. Terus pada saat lu mau loncat, lu udah capek kakinya, bisa jadi begitu. So kita lihat aja. Kita lihat aja lah, gimana pun. Casemiro juga tidak terlalu istimewa mainnya ya. Semalam dipercaya main dari awal, duet dengan Fred, nggak istimewa. Kalau aku nonton ya, sepanjang aku lihat gitu ya, menurutku sih kurang ekspektasinya tidak segitu terhadap Casemiro gitu dengan apa yang sudah dia berikan terhadap Madrid kan gitu. Apakah memang akhirnya United menjadi kuburan pemain-pemain yang sebelumnya sukses gitu? Falcao kurang tajam apa dulunya? Akhirnya pada saat tapi Falcao kan Falcao lagi cedera waktu sama kita. Iya, apapun itu. Pokoknya kemudian Memphis Depay. Kemudian The Snake Di Maria. Kemudian Schweinsteiger gitu loh. Jadi tapi juga ada yang bagusnya, Bang. Kita ada Robin van Persie di masa tuanya, membawa gelar ke-20. Enggak, ini bukan masalah masa tua atau enggak, cuma maksudnya kan kayaknya lebih banyak belakangan ini yang bersinar di klub lama pada saat pindah ke United jadi drop. Ya even Pogba, I can say that gitu. Pogba di Juventus sangat bagus main dengan Marchisio. Ya, Pogba bukan drop lagi, Bang. Gitu. Pogba itu udah gali lubang sendiri dia di MU. Iya, gitu. Jadi maksudku, apakah memang United sekarang menjadi kuburan pemain-pemain yang sukses sebelumnya, gitu ya? Yang kita takutin selama ini kan, bahwa mereka datang ke MU untuk ya ibaratnya pensiun, gaji pensiun. Ngumpul-ngumpulin gaji pensiun. Karena kan Casemiro gaji pokoknya juga lumayan gede. Ya. Dan ditambah lagi ke transfer fee-nya dia juga, persentasenya untuk agennya juga dapatnya lumayan gede. Jadi ya itu yang kita takutin selama ini kan. Cuman gue yakin sih, Bang, dia butuh adaptasi aja. Iya, butuh adaptasi. Satu karena dia dari La Liga. Ya, it took Varane a long time. Ya kalau Cristiano kita nggak usah ngomong karena dia asalnya dari Premier League kan gitu. Dan dulu juga pemain-pemain kita yang asal muasalnya dari sana kayak Di Maria juga waktu pertama kali datang kan nggak langsung klik juga kan. Jadi kalau gue bilang sih, it takes time. Di Maria ngeklik dong, yang bikin goal chip lawan Leicester itu kan baru pekan keberapa itu? Pekan keempat atau kelima? Ya 4-5 kan lumayan lama gitu loh. Ini kan dia udah 7, men. 7, tapi dia baru main literally baru 3 kan. Ditambah yang 2 lagi, 4. Cuman yang lainnya kan tuh cuma main 10 menit, 15 menit gitu. Jadi menurut gue, it takes time. Plus lagi, kalau ya balik lagi, no disrespect kepada liga lain, cuman memang Premier League ini tergolong liga yang paling keras, ya. Walaupun kita ngomongin kemarin itu bukan Premier League ya, ini UEL, cuman you need to adapt to the team karena the style of play yang dilakukan MU jelas beda dengan Real Madrid. Physical aspect daripada MU itu tetap masih ada karena harus beradaptasi untuk Premier League. Kalau di La Liga lu mungkin bisa dancing around apa kayak gitu, di sini lu dancing around lu bakal kena tackle. Kalau kan, gitu. Spanyol lebih taktikal lah. Nah, gitu. Contoh yang paling gampang untuk gue kasih korelasinya di sini adalah ketika Cristiano Ronaldo pindah dari MU ke Real Madrid, dia yang tadinya di MU 40 gol semua kompetisi, begitu masuk ke Real Madrid dia sempat nyentuh sampai 100 gol kan in one season. Nah, jadi maksudnya itulah perbandingannya. Jadi bukan karena liganya lembek atau apa enggak, tapi memang they have a better technical game lah di sana. Sementara di sini lebih kepada otot kan gitu. Aspek fisik, terus mungkin lawan-lawan lu lebih keras bikin apa segala mungkin gitu. Karena ya kayak tadi kata Patrick, Ronaldo Inggris cuma bisa bikin sekitar 40-an gol. Nah, ini bisa 2 kali lipatnya di Spanyol gitu kan. Apakah back di Spanyol tuh lebih jelek ya belum tentu juga. Belum tentu juga. Karena itu akan menjadi satu perdebatan yang panjang juga karena kalau lo bilang gitu ya kemarin kita kalah lawan klub Spanyol gitu loh, pemilik pertahanan kelima apa terbaik musim lalu gitu, berarti kan bukan ciri-ciri juga backnya, dan lu udah mainin Ronaldo, lu mainin Sancho juga gitu, lu mainin si Anthony, lu ada Garnacho, Elanga terus malah main gitu loh, lu bahkan Eriksen ditarik gitu kan.
Iya. Jadi apakah mungkin karena mereka juga udah mengenal tipikal main Casemiro, udah tahu dia seperti apa kan gitu. Jadi ya mungkin lah. So many question tapi lah. Gue nggak bisa. Satu lagi, jadi Casemiro menurut kau butuh waktu untuk beradaptasi. I think dia agak lebih lama. Ada pemain yang bisa cepat beradaptasi. Ada pemain yang memang butuh waktu lama untuk beradaptasi. Jadi menurut, apalagi Casemiro kan baru pindah rumah. Iya, baru pindah rumah. Dia pasti masih bingung dia. Nanti kitchen setnya mau taruh yang apa ya? Nanti aku mau ganti gagang pintu, belinya di IKEA mana ya? Masih dipikir-pikir sama dia. Nah ya itu, kan? Jadi dan literally kemarin dia pindah rumah. 2 hari yang lalu ya. 2 hari. Kemarin 2 hari yang lalu. Ya, gitulah. Kemarin. Nah, jadi maksudnya pastilah namanya lu manusia biasa, lu pasti kamar anak belum dicat yang sesuai selera anak misalnya, makanan belum cocok di bibir ya kan, terus tempat tidur feng shui-nya ngadep mana belum jelas. Jadi emang ya bisa jadi masih berpikiran. So ya kita berharap dia bisa menemukan ritmenya kembali, bisa beradaptasi tidak cuma dengan United tapi juga dengan liganya sendiri kan gitu. Karena jangan sampai juga ini orang menjadi seperti Teles, didatangkan untuk mendongkrak penampilan pesaingnya dalam hal ini McTominay gitu loh. Bukan berarti gue berharap McTominay main jelek, bukan. Itu maksud gue kan Teles didatangkan kan ya emang performa show jadi meningkat, tapi pada saat Teles dibutuhkan juga dia nggak bisa. Bisa dari 1-10 mungkin poinnya cuma 6,5 ya Teles gitu loh. Kan kalau dia bisa meningkatkan performa McTominay juga it's not a bad thing loh. Oh iya, it's not a bad thing, cuma kan sayang jadinya. Iya, betul, gitu. Kan gue masih berharap kayak dari 1-10 gue berharap lu bisa 8 dong poinnya, bukan 6 gitu, bukan 6,5 gitu maksud gue. I have all the confidence in the world bahwa Casemiro akan menjadi lebih baik dalam beberapa pekan ke depan, karena ya kalau gue bilang memang dia butuh waktu lebih banyak bermain bersama tim itu dan beradaptasi dengan nggak cuma di klub seperti yang sering kita bahas, tapi juga di dalam kehidupannya sehari-hari, karena itu akan mempengaruhi. Ya apalagi terutama makanan ya, pemain Brazil itu kan culture shock itu kalau makan di Inggris gitu loh. Nggak, lagian kan kayak kau lah, kau atau penonton-penonton kita yang memang main bola, yang tahu bola. Kok recording stop? Lanjut aja Pet dulu Pet. Masih live. Ya lanjut aja dulu. Ya jadi jatuhnya kalau misalnya kayak gitu kan lu butuh yang namanya adaptasi. Misalnya lu pindah lapangan aja pasti lu butuh adaptasi terhadap lapangan barunya. Lapangan kan baru. Gitu. Iya. Jadi menurut gue itu ya betul-betul butuh adaptasinya aja, suasananya apa sih. Ya. Terakhir sebelum bungkus, kayaknya emang Wan Bissaka udah nggak punya posisi lagi di United. Kemarin dia mainin Lindelof sebagai bek kanan. Iya kasihan. Lindelof dia mainin sebagai bek kanan gitu. Iya, gue lihat starting line up. Ini apa-apaan nih gue. Nggak, bek kanan pertama kan si ini kan. Si Dalot. Siapa? Dalot gitu ya. Begitu Dalot diganti, si Lindelof yang digeser ke kanan gitu loh. Lisandro yang main bek tengah sama Maguire gitu. Kayaknya ya kita lihat aja lah, masih ada 4 kompetisi yang diikutin gitu kan. Semoga dengan and it's only the first game. Ya, on the first game. Jangan main gitu pecat-pecat aja lah kalau baru satu pertandingan kan. Emang kita Chelsea gitu ya. Gila loh, dikasih dana belanja gede, main 7 game dipecat, wah itu kejam banget. Tapi gue correct me if I'm wrong ya, dari semua penonton warga Poros yang hadir di sini. Maksudnya gini loh. Emang lu pernah tahu ada manajer yang dipecat setelah dikasih duit sebanyak itu? Itu mah. Di awal pekan. Gue baru ini deh, seingat gue. Correct me if I'm wrong. Iya. Ya. Lu dikasih duit sebanyak itu, tiba-tiba lu dipecat. Gue tuh yang sampai, hah? What's going on? Duit belanja ya gitu. Iya. Kan yang malah sekarang kasihan misalnya Graham Potter masuk nih. Yang kasihan dia dibelanjain. Itu bukan pemain lu gitu loh. Iya, itu bukan pemain pilihan lu, bukan sesuai dengan taktik skema yang akan lu jalankan. Ya paling yang dia kenal si Cucurella doang kan. Iya, betul. Kan? Paling itu doang gitu. So, ya udah, have a nice weekend everybody. Semoga sehat-sehat terus. Seminggu ke depan juga terkait United di Liga masih akan sepi dari rong-rongan gitu ya. Selamat untuk Arsenal yang masih bertahta, at least sampai seminggu ke depan. Tetap jaga kesehatan dan tetap berbuat baik terus. Oke, gue Fuad. Gue Patrick. Bye. Bye-bye.